Nah, ini ada 13 ya, 13. Kita mulai dari kolom. Ini Ibu cut dulu. Nah, kolom. Yang mana yang kolom? Ini tampilan dari Microsoft Excel ya. Tampilan dari Microsoft Excel 2010. Nah, yang pertama kita bahas mengenai kolom. Yang mana yang bagian kolom? Bagian kolom itu ditandai dengan abjad A, B, C, D, E. Nah, kalau di Excel itu kolom yang terakhir itu adalah kolom nih, XFD ya. A, B, C, C sampai dengan XFD. Ini kolom terakhir dari sebuah Microsoft Excel pada lembaran kerja. Yang kedua adalah baris. Kalau baris pada Excel ditandai dengan angka. 1, 2, ini baris ketiga, baris keempat, baris kelima, keenam, sampai terakhir baris dari setiap lembaran kerja itu nih, 1.048.576. Nah, itu total jumlah baris maksimal dari tampilan Microsoft Excel. Ibu kembalikan ke baris 1. Nah, jadi ini kolom ditandai dengan A, B, C yang berbentuk vertikal, sedangkan untuk kalau berbentuk horizontal dia adalah baris 1, 2. Nah, kolom sudah, baris sudah, kita masuk aktif sel indikator. Yang ketiga, komponen ketiga adalah aktif sel indikator. Yang mana yang aktif sel indikator? Ibu klik. Nah, yang tanda hitam seperti bujur sangkar ini, persegi panjang ya, ini disebut dengan aktif sel yang sedang aktif. Kalau kita lihat sel yang aktif ini berada di kolom B baris ketiga. Nah, kolom B baris ketiga. Sering disebut juga dengan B3. Nah, B3. Nah, B3 ini maksudnya kolom B baris 3. Nah, jadi nanti kalau di Excel ada istilah B3, ada C3, ada C6, ada F2. Nah, itu maksudnya sel yang aktif sel indikator. Berada di kolom F baris kedua. Nah, kalau Ibu klik sekarang mouse-nya di sini, maka sel indikatornya adalah B9. Kalau sekarang di sini adalah F9. Lihat yang warna oranye ini yang menandakan Ibu klik di sini A1, itu yang sel aktif. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat kita masuk sel. Nah, yang mana yang sel? Nah, kalau aktif sel tadi yang ini. Nah, kalau yang ditanya sel, kalau Ibu aktifkan ini sekarang, nah Ibu blok ya. Nah, ini disebut sel. Ini sekarang kalau Ibu tanya, apakah nama sel yang tampil pada Microsoft Excel sekarang? Nah, maka jawabannya adalah B5 sampai dengan D8 ya. Ini yang pertama B5, yang paling terakhir adalah D8. Biasa ditulis seperti ini B5 titik 2 D8. Nah, seperti itu. B5 titik 2 D8. Nah, kalau dibuatkan B5 titik 2 D8, maka kita klik dari B5 sampai dengan D8 di sini. Nah, sekarang kalau ada soal Ibu, nama selnya A2 titik 2 C10. Nah, Ibu tanya, tandailah sel A2 titik 2 C10. Berarti A2 sampai C10. A2 yang mana? Ini A2. C10. Kita blok C sampai C10. Nah, ini disebut dengan sel. Nah, ini maksudnya A2C10 itu isi di dalamnya apa? Ada di sana A2, ada A3, ada A4, ya, sampai C10. Nah, seperti itu. A2, A2,
A3, A4, A5 sampai A10, B2, B3, B4 sampai B10, itu maksudnya. Nah, kalau ibu blok seperti ini. Nah, A2 titik 2 C10. Nah, nanti kalau ada soal lagi, misalnya C3 titik 2 C6. Nah, C3 titik 2 C6. Berarti mulai dari C3 sampai C6. Berarti ini saja. Nah, itu saja. Berarti C3.2 C6 di dalamnya itu terdiri dari C3, C4, C5, C6. Nah, itu yang disebut dengan sel. Nah, Ibu kira itu paham sampai di sana. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanya. Yang kelima adalah file tab. Nah, kalau file tab ini posisinya di mana? Nah, ini. Perhatikan ini ada file, ya. File tab ini apa fungsinya? Untuk melakukan editing pada tampilan Microsoft Excel. Sekarang Ibu klik file ini. Nah, ini dia tab file. Ada save, ada save as, open, sama dengan Office button ya pada Microsoft Word 2007 yang kita bahas di kelas 8. Ada save, save as, sampai dengan exit. Ini sebut dengan file tab. Nah, ada 5 poin. Nah, cukup 5 ini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Ibu kembalikan ke tim. Nah, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang bertanya dari 5 poin yang Ibu sampaikan tadi, klik angkat tangan ini, aktifkan speaker. Atau boleh buat di chat. Nah, di sini. Boleh buat di sini. Yang tidak paham boleh ditulis. Kalau malu lo lewat speaker, batanyo. Nah, boleh di sini. Atau ada yang mau diulang dari yang 5 poin itu? Aktifkan speakernya bagi yang mau bertanya. Dan malu lo bertanya nak. Nah, awak sama awak entah malu bertanya. Bagaimana? Lanjut? Bagaimana? Lanjut. Nah, oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini 5 poin. Ya, 5 poin kolom baris active cell file tab. Kita lanjut ke yang ke-6, formula bar. Kita lanjut 5 lagi sampai 10, formula bar, insert worksheet, name box, specs view button, dan pointer mouse. Nah, formula bar. Formula bar itu posisinya yang ini. Nah, yang kotak putih yang Ibu tandai ini sampai panjang sampai terakhir ini disebut dengan formula bar. Apa itu formula bar? Formula bar itu isi dari sel. Nah, sekarang Ibu klik sel I2, kolom I baris 2, maka tertulis di sini 1 titik kolom. Maka di formula bar juga akan tertulis 1 titik kolom. Begitu juga kalau Ibu aktifkan I5, kolom I baris 5, 4 titik sel, maka di formula bar juga akan tertulis 4 titik sel. Atau sekarang di sini B4 Ibu tulis 90, maka otomatis di formula bar akan tertulis seperti sel yang aktif. Atau 1000. Nah, sini. Nah, maka akan tertulis di formula bar. Nah, lanjut poin selanjutnya, insert worksheet ya, insert worksheet button. Nah, yang mana kalau dilihat dari gambar yang Ibu suruh tugas kemarin ya, insert worksheet button itu kalau garisnya itu ada di sini. Nah, ini. Sekarang ini Ibu hapus dulu. Yang default itu, yang tetap itu sheet-nya itu berjumlah 3 kalau kita buka Microsoft Excel seperti ini. Ada di sini sheet 1, biasanya di sini tertulis sheet 1 ya. Karena tadi Ibu sudah meeting juga dengan kelas 94, ini Ibu ubah.
Ini sheet 1 biasanya. Nah, di sini ini sudah Ibu sheet 2. Sheet 2. Di sini sheet 3. Nah, ini yang default, yang tetap kalau kita buka Microsoft Excel itu yang tampil di sini lembaran kerja 1, sheet 2, lembaran kerja 3. Nah, yang ketujuh tadi insert worksheet button. Insert ini memasukkan, ya, artinya memasukkan. Kalau kita mau insert, kita klik gambar ini. Nah, kan muncul ini insert worksheet, kita klik. Nah, kita ubah ini rename, klik kanan rename sheet 4. Nah, kalau tambah sheet lagi, klik ini. Nah, kita ubah di sini sheet 5. Apa fungsinya sheet ini? Sheet ini adalah lembaran kerja. Kalau ada nanti kita punya kesempatan, kita praktek di labor, atau yang punya laptop di rumah, boleh dicoba. Sheet 1 ini maksudnya lembaran kerja 1. Biasanya Ibu kalau praktek di labor, ini diganti menjadi tugas 1. Minggu sekarang. Nah, minggu depan kita praktek lagi, kita lanjut sheet 2, lembaran kerja kedua. Nah, yang ini kita ubah menjadi rename tugas 2. Nah, begitu selanjutnya. Minggu berikutnya kita praktek lagi. Nah, nama sheet-nya tugas 3. Nah, atau minggu berikutnya kita ulangan harian misalkan. Nah, ini rename kita ganti menjadi UH1. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita bahas tadi komponen yang ke-7, insert worksheet button. Nah, lanjut kita yang ke-8, name box. Ibu kasih warna ya. Nah, ini name box. Nah, ini yang ke-8, name box. Yang mana name box? Name box ini nama kota. Kalau kita artikan itu nama kota. Name box itu kalau dilihat dari gambar kemarin, garisnya itu yang ini, name box. Kalau Ibu arahkan kursor ke sini muncul secara otomatis name box-nya I9. Kenapa I9? Karena sekarang kotak kita berada di kolom I baris 9. Ini contohnya. Kita berada di kolom I baris 9. Nah, sekarang Ibu klik ini. Nah, kotaknya akan berada pada name box-nya I9. Kalau Ibu klik sekarang di sini, nama kotak kita sekarang C4, kolom C baris 4. Kalau Ibu klik di sini, nama kotak kita sekarang adalah E7, kolom E baris 7. Di sini lagi, kolom A baris 9. Di sini lagi, kolom D baris 6. Seperti itu. Nah, kita lanjut yang ke-9, page view button. Ya, page view button ini adalah untuk menampilkan tampilan dari lembaran kerja Microsoft Excel. Posisinya itu di bawah di sini. Ada 3 view pada Microsoft Excel. Yang pertama disebut normal, yang kedua page layout, yang ketiga page break preview. Kita klik. Kalau sekarang kita berada di normal, ya. Di normal. Kalau page layout bagaimana tampilannya? Nah, seperti ini. Bisa Anda perhatikan, maka tampilannya berubah. Kalau kita klik yang ketiga, page break preview, Ibu klik ini. Nah, maka tampilannya menjadi seperti ini. Nah, ini adalah jenis-jenis tampilan dari Microsoft. Kita kembalikan ke normal. Nah, yang 10 pointer mouse. Nah, kalau pointer mouse ini gampang. Pointer mouse ini, nih, mouse Ibu yang bergerak yang seperti tanda tambah ini disebut dengan pointer mouse. Nah, sudah 10 dari kolom sampai pointer mouse. Ibu kembalikan. Nah, bagaimana? Coba aktifkan satu speakernya. Herda, Lay nampak gambar Ibu tadi, Herda? Nah, Ibu. Lay. Nah, Mbak Kiro. Yang lain awak lanjut bagian komponen yang mau kita ulang. Kalau ada, aktifkan speakernya. Kalau enggak, kita lanjut. Sudah, Bu. Lanjut, Herda.
Yang lain Lutfi, lanjut. Lanjut, Bu. Oke. Nah, matikan lagi speakernya. Ibu lanjutkan. Nah, 3 komponen lagi. Yang 11 adalah Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar posisinya itu paling atas di sini. Sama dengan tampilan Microsoft Word yang kelas 8, ya. Ada Quick Access Toolbar ini adalah tombol-tombol yang secara cepat yang dapat kita lakukan dalam proses pengerjaan. Contohnya di sini ada save, icon save, ada undo, ya, ada new, ada print preview, ada open. Nah, kalau Ibu klik tanda panah ini ke bawah, nah yang checklist ini berarti quick access yang aktif. Kalau Ibu mau menghapus misalnya spelling atau undo tidak diaktifkan, maka undo akan hilang. Nah, spelling hilang. Redo. Nah, sekarang hanya tinggal 4. Kalau ingin mau menambah, tinggal aktifkan checklist saja. Undo Ibu aktifkan lagi. Ya, ini yang disebut dengan Quick Access Toolbar. Ya, email misalkan. Nah, yang bagian atas ini disebut dengan quick. Quick itu kalau cari di kamus itu artinya cepat. Ya, ikon-ikon yang dapat mempercepat proses pengerjaan. Nah, yang ke-12 baris judul. Ibu rasa kalau baris judul itu sudah tahu semua. Posisi paling atas ini judul baris, ya, judul dokumen. Kalau kita simpan tugas kita ini dengan tugas 1, maka di sini akan tertulis tugas 1. Kenapa di sini book 1? Karena belum kita lakukan proses penyimpanan atau save. Nah, yang terakhir insert function. Insert function ini yang efek ini. Nah, efek ini disebut dengan insert function. Nah, ini biasanya untuk membuat rumus-rumus yang program yang sedikit rumit, ada average, ada if, ya. Max ini nanti kita belajar, ya. Efek ini untuk membuat rumus-rumus misalkan dalam proses perhitungan. Nah, ini efek. Nah, itu 13 komponen yang kita bahas. Itu materi kemarin juga sudah Ibu tampilkan. Mulai dari kolom, ya. Kolom itu dimulai dari A sampai XFD tadi, ya. Namanya kolomnya kolom A sampai dengan XFD. Nah, kalau baris tadi totalnya sampai 1.048.576. Nah, ini biasa soal Ibu keluarkan, ya. Apakah nama kolom terakhir dari tampilan Microsoft Excel? Nah, berapakah jumlah baris pada lembaran kerja Microsoft Excel? Ini silahkan diingat-ingat dan dihafal, ya. Nah, ini kesenangan dari tampilan Microsoft Excel. Nah, bagaimana? Lai, paham kira-kira? Baik, Bu. Lai. Sudah, Lai, paham? Baik, kita, Bu. Baik, Bu. Sedang elok, Bu. Kete. Yang enggak paham ya? Nah, sedang elok. Ada enggak yang Kak Ibu ulang? Bagiannya yang 3 balik itu ada enggak Kak Ibu ulang enggak? Enggak, Bu. Yang ragu? Enggak. Ya, Bu. Yang lain, Pak? Imusin ada 2 gambar, Bu. Imusidnya masalah, Bu. Imusin, Bu. Yang kedua gambar sini, Bu. Ibu gambarnya tidak keluar. Kan ada lihat gambarnya kan? Gambar cakul nak keluar itu, Bu. Kalau wali keluar, Bu. Ini kan gambarnya. Lain kan? Walai, Bu. Alai. Nah, lain. Mungkin sinyal enggak Muksid? Ya, Mungkin, Bu. Muksid kalau nah, materi sampai 13 komponen yang Wak bahas hari ini.
Yakin nggak do yang Kak Ibu ulang? Basit ya. Pak dia dang ut. Nah, kalau tanya, kalau sebelumnya kan Ibu cuma 30 menit Ibu kasih waktu lama loh. Nah, yakin ada yang tanyakan? Ya itu, cuma kalau banyak-banyak beko tambah loh. Cukup sedikit tapi yang 13 komponen tadi. Ya, ada Bisa sambung nih, Bu. Nah, nanti kalau untuk menyambungnya, untuk pertemuan selanjutnya, kita tambah waktunya. Ini kan kita baru coba-coba untuk pertemuan pertama. Nanti kalau ada undangan lagi untuk adakan meeting atau rapat, nah nanti undangannya lihat di Iya, Bu. dah. Iya, Bu. Oke. Nah, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diklik tanda merahnya ya, akhiri panggilan. Nah, Ya, Bu. klik akhiri panggilan.